Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita hari ini dipertemukan kembali dalam mata kuliah Desa-desa Menyanyi Anak Usia Dini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran menyanyi anak dan keterkaitan menyanyi anak usia dini dengan perkembangan anak. Nah, jadi sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh pemateri tentang metode pembelajaran anak, terus apa keterkaitannya menyanyi anak dengan perkembangan anak. Nah, kalau metode bagaimana cara mengajarkan menyanyi dengan anak-anak. Kalaunya keterkaitan menyanyi itu dengan perkembangan kan ada 6. Ada sosial emosional, kognitif, terus motorik anak, fisik motorik anak, moral anak, dan lain sebagainya. Nah, apa sih keterkaitan menyanyi dengan perkembangan anak tersebut? Nah, lalu kita lanjut. Nah, yang pertama kita pahami dulu apa sih bernyanyi itu. Nah, mungkin pernah dijelaskan sudah pertama kali kita perkuliahan apa menyanyi itu. Nah, di sini Ibu jelaskan kembali. Jadi menyanyi itu diistilahkan dengan lagu. Komponen musik pendek yang terdiri atas perpaduan lirik dan lagu atau nada. Nah, jadi kalau bernyanyi itu dari seseorang bernyanyi. Nah, kalaunya musik itu diiringi adanya musik. Nah, kalaunya bernyanyi dan musik itu bernyanyi diiringi dengan musik. Nah, jadi kalau kita bahas di sini bernyanyi itu sama dengan lirik-lirik lagu tersebut. Biasanya kalau kita bernyanyi ada kata-katanya. Nah, itu adalah bernyanyi. Ada liriknya bernyanyi tersebut. Tidak mesti bernyanyi itu diiringi dengan lagu, dengan musik maksud Ibu. Maaf. Selanjutnya metode bernyanyi. Metodenya. Jadi metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Nah, jadi metode bernyanyi itu metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Biasanya syair disesuaikan materi diajarkan pendidik. Nah, jadi lagu-lagu anak-anak itu disesuaikan dengan materi di sekolah tersebut. Misalnya hari ini materinya tentang binatang, maka lagunya pun bisa juga dengan tentang binatang lagu tersebut. Nah, pendapat para ahli, bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah sehingga perkembangan anak dapat distimulasi secara optimal. Nah, jadi dengan adanya bernyanyi tersebut maka menjadikan suasana belajar itu menjadi senang. Maka kan anak-anak itu dia menyukai kesenangan. Nah, mungkin di sini sudah banyak dari teman-teman di sini kan sudah banyak menjadi guru. Nah, jadi lebih mengetahui kalau misalnya bernyanyi di sekolah itu pasti anak-anak sangat senang. Apalagi kan DTK mulai dari masuk sekolah, masuk kelas sampai dia pulang sekolah tetap harus ada nyanyiannya, lagu-lagunya. Nah, itu untuk menstimulasi perkembangan anak tersebut. Nah, metode pembelajaran dalam bernyanyi. Nah, mungkin di sini sudah dijelaskan oleh dari pemakalah bagaimana mengajarkan anak dalam bernyanyi metodenya. Nah, yang pertama itu bisa seorang pendidik itu atau guru memilih lagu yang cocok sesuai dengan tema belajar. Ya tadi sesuai dengan tema pembelajaran hari ini, misalnya apa lagunya. Nah, biasanya sudah terbiasa lah kayaknya kan dari generasi ke generasi yang akan datang menciptakan sebuah lagu, maka akan terturun lagi ke generasi yang akan datang. Biasanya seorang guru itu membuat lagu. Bisa juga kita sebagai pendidik yang pertama
atau pendidik yang baru bisa juga menciptakan lagu. Nah, bagaimana menciptakan lagu bagi anak-anak, tapi itu lagunya itu pendek saja, tidak terlalu panjang bagi anak. Terus jika lagu baru, pendidik menyanyikan terlebih dahulu lagu minimal 3 kali. Nah, jadi seorang pendidik, misalnya ada lagu terbaru, tidak bisa kita menyuruh anak langsung harus bisa. Nah, jadi harus beberapa kali diulang-ulang lagu tersebut. Mengajarkan anak, biasanya pendidik dulu yang menyanyikan, baru anak-anak yang mengikuti pelan-pelan. Apalagi kan anak-anak yang baru masuk sekolah biasanya. Nah, yang baru masuk sekolah itu otomatis anak-anak tersebut dia tidak tahu lagu-lagu di TK ini. Nah, ini bukan berarti guru yang menciptakan lagu baru, tetapi anak-anak yang baru masuk sekolah dia kurang tahu lagu-lagu di sekolah. Makanya cara mengajarkan anak tersebut harus beberapa kali diulang-ulang. Besoknya diulang kembali misalnya lagu-lagunya. Nah, itu harus pelan-pelan mengajarkannya. Nah, makanya harus diulang-ulang. Tidak bisa anak itu langsung bisa menyanyikan lagu tersebut. Nah, apalagi kan di masa pandemi sekarang ini ada yang 3 kali seminggu saja sekolahnya, ada yang 1 kali seminggu juga sekolahnya, misalnya lewat online atau ada pertemuan bagi anak-anak. Nah, itu kalau misalnya itu diulang-ulang lagu-lagu ataupun juga doa-doa, nah itu bisa tidak ingat lagi, itu anak bisa lupa dia. Nah, jadi bagaimana caranya guru harus bisa menjadikan anak tersebut ingat dengan lagu-lagu yang ada di sekolah. Nah, jadi yang pertama kali yang harus diajarkan kepada anak dalam mengajarkan lagu tersebut harus beberapa kali diulang, tidak bisa hanya satu kali. Lalu bersama anak-anak menyanyikan beberapa kali. Nah, setelah guru yang menyanyikan, baru anak-anak yang mengikutinya atau mengulang-ulangnya beberapa kali. Bisa dibagi anak dengan beberapa kelompok, setiap kelompok bernyanyi dengan kelompoknya. Nah, jadi bisa juga misalnya ada 10 anak atau 12 anak di dalam sekolah tersebut, bisa 4 kelompok itu ada 4 orang. 4 orang itu ada satu kelompok misalnya. Nah, jadi bisa dia bernyanyi bersama-sama maju ke depan misalnya. Nah, tidak harus semuanya bersama-sama. Terus pilih beberapa anak yang hafal bernyanyi secara individu. Nah, misalnya ada anak yang sudah hafal maju ke depan, dia berani untuk menyanyikan lagu tersebut. Nah, itu bisa juga digunakan untuk metode pembelajaran bernyanyi. Ulangi lagu tersebut pada hari yang lain. Nah, jadi tidak hanya hari ini saja, tetapi juga hari besok juga bisa diulangi. Nah, apalagi kan anak yang baru masuk sekolah, tidak bisa hanya sekali mengulangi lagu tersebut, tapi juga bisa ke hari yang lain. Nah, terus guru mengetahui jelas isi materi yang diajarkan di dalam lagu tersebut. Nah, isi materinya di dalam lagu tersebut guru juga harus mengetahui. Ulangi lagu tersebut pada hari yang lain. Nah, terus pendidik sambil menjelaskan isi lagu tersebut. Nah, jadi misalnya lagu tentang hewan misalnya. Setelah menyanyikan lagu tersebut, baru seorang pendidik menjelaskan kepada anak isi lagu tersebut tentang binatang misalnya. Kita harus menyayangi binatang. Nah, itu kan juga seorang guru atau seorang pendidik harus menjelaskan isi lagu tersebut. Terus memilih nada lagu yang mudah diingat anak atau familiar. Nah, misalnya lagu-lagu yang mungkin mudah diingat. Mudah diingat itu bisa dengan nada-nada ataupun kata-katanya berbeda. Misalnya nada balunku ada 5 nada tentang balunku. Nah, itu bisa diubah lirik lagunya itu. Nah, itu mudah diingat bagi anak. Mudah diingat. Terus juga liriknya tidak terlalu panjang, misalnya hanya 3 baris. Nah, tidak terlalu panjang. Nah, itu juga harus dipilih oleh seorang pendidik.
sebelum mengajarkan, pendidik harus menguasai lagu tersebut. Nah, jadi kalau misalnya tidak menguasai, bagaimana cara kita untuk menjelaskan atau mengajarkan kepada anak? Jadi seorang pendidik harus menguasai dulu. Nah, mengajarkan atau menyanyikan lagu dengan gaya atau gerak tubuh. Nah, dengan adanya gaya atau gerak tubuh, maka akan membuat anak itu lebih mudah memahami atau lebih mudah menyerap, menghafal lagu tersebut. Misalnya dengan bertepuk tangan, dengan gaya-gaya kaki ke depan, ke kiri, ke kanan. Nah, itu harus ada gaya-gayanya juga dalam menyanyikan lagu. Nah, misalnya lagu tentang kepala, tangan. Nah, itu juga menunjukkan misalnya tangan di atas meja turunkan ke sisi. Nah, itu juga gaya-gayanya. Misalnya tangannya di atas meja, tangannya di atas meja, turunkan ke sisi, yaitu ke sisi diturunkan. Nah, jadi disesuaikan lagu tersebut dengan perkataan lagu tersebut, kata-kata lagu dan gayanya. Nah, itu akan lebih baik begitu. Terus setelah menyanyikan, adanya tanya jawab dengan anak-anak seputar lagu tersebut. Nah, harus ada tanya jawab dulu sesudah menyanyikan itu. Jangan langsung berhenti. Tetapi setelah menyanyikan lagu tersebut, misalnya tentang binatang, lalu dijelaskan kepada anak, tanya jawab. Misalnya ada anak yang ingin bertanya, lalu kita seorang sebagai pendidik menjawab. Nah, harus ada tanya jawab setelah selesai menyanyikan lagu tersebut. Nah, jadi ini tadi ada beberapa trik atau beberapa metode pembelajaran dalam mengajarkan anak tersebut bernyanyi. Nah, selanjutnya keterkaitan menyanyi dengan perkembangan anak. Nah, jadi keterkaitan menyanyi dengan perkembangan anak, misalnya di sini perkembangan motorik kasar. Motorik kasar, seorang anak bergerak ke kanan, ke kiri, melompat, berpindah, berjalan, melangkah dapat mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kan kalau bernyanyi biasanya anak-anak tidak hanya diam di tempat, tetapi dia juga dengan melompat, misalnya dengan ke kanan ke kiri kakinya. Nah, itu juga dapat merangsang motorik kasar anak tersebut. Nah, jadi bernyanyi itu tidak hanya duduk aja di bangku, tapi juga dapat berdiri, kakinya digerakkan, tangannya, tubuhnya. Nah, itu juga dapat mengembangkan motorik kasar anak. Terus mengembangkan motorik halus. Motorik halus itu ketika anak bernyanyi dengan adanya lirikan mata, lirik ke kanan, ke kiri misalnya matanya, terus dengan menggerakkan tangan, bertepuk tangan itu juga mengembangkan motorik halus anak dalam bernyanyi. Terus perkembangan bahasa. Dalam bernyanyi akan mengembangkan bahasa anak. Yang dulunya anak tidak senang berbicara akan menjadi senang dengan adanya lagu. Nah, ya tadi kan salah satunya mengembangkan bahasa. Yang tadinya anaknya kurang jelas bisa menyebutkan kata-kata, dengan adanya lagu-lagu diulang-ulang terus, dia akan bisa berbicara dengan jelas dengan adanya nyanyian lagu. Nah, terus pengembangan motorik sosial emosional. Pengembangan sosial emosional. Nah, ini mohon maaf itu Ibu tak buat motoriknya. Jadi perkembangan sosial emosional, adanya interaksi dengan teman bernyanyi, bersama-sama bernyanyi dengan tepuk tangan bersama menjadikan anak lebih akrab dengan temannya. Jadi sosial emosional di sini bernyanyi bersama-sama. Nah, itu juga termasuk cara mengembangkan sosial emosionalnya. Bagaimana dia cara berteman dengan teman-temannya. Nah, terus bernyanyi bersama-sama. Terus juga bisa kan biasanya itu bertepuk tangan ataupun bernyanyi dengan memegang tangan teman-temannya, berputar. Nah, itu juga mengembangkan sosial emosionalnya. Jadi dengan adanya nyanyian tersebut. Selanjutnya perkembangan moral atau agama.
Nah, moral atau agama di sini bermacam-macam lagu, terutama misalnya lagu Islami. Anak mengetahui maksud lagu, maka akan menjadikan diri anak berakhlak mulia. Nah, misalnya di dalam lagu tersebut tentang akhlak, tentang mengetahui tentang agama nabi-nabi. Nah, itu juga menjadikan perkembangan moral atau agamanya itu berkembang dengan baik. Nah, terus perkembangan kognitif. Kognitif di sini melihat daya ingat, melatih daya ingat anak dalam menyanyikan lagu atau mengingat teks lagu. Nah, kognitif ini, lagu itu kan tidak bisa hanya dibaca. Kan rata-rata juga anak di TK banyak juga yang belum bisa membaca. Mereka baru belajar mengenal huruf-huruf, angka-angka. Nah, jadi kalau misalnya dinyanyikan lagu, mereka akan mudah menghafal. Jadi akan melatih kognitif anak tersebut. Nah, terus perkembangan seni. Perkembangan seni, menyanyi adalah salah satu seni musik yang mengembangkan bakat anak dalam bermusik. Nah, jadi dengan adanya menyanyi atau musik-musik, adanya lagu musik, nah ini akan mengembangkan kesenian anak tersebut, keseniannya. Bagaimana dia caranya, kan di TK itu tidak bisa seorang anak langsung kita kembangkan bakatnya. Jadi dia di sini hanya mengembangkan bakat-bakat yang diikuti di sekolah. Anak-anak itu akan kelihatan bakat-bakatnya itu nanti setelah dia SDK. Nanti kalau di TK ini disesuaikan semuanya, misalnya adanya seni musik, seni tari, seni drama, seni rupa. Nah, semua itu diajarkan kepada anak. Kita tidak bisa mengajarkan kepada anak, misalnya orang tua ingin anak menjadi pemusik. Nah, jadi tidak bisa. Anak-anak itu di TK itu dia masing-masing ataupun rata-rata harus disamakan dulu semuanya. Jadi nanti kalau sudah dewasa, SD atau MI, dia sudah bisa mengembangkan bakatnya yang dia inginkan, yang dia sukai. Nah, jadi di sini salah satu dalam menyanyi ini dapat mengembangkan perkembangan seninya. Bisa juga dalam seni musik, seni drama. Nah, itu juga dapat mengembangkan seni anak. Nah, ya, sampai di sini materi dari Ibu. Nanti selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keterkaitan menyanyi anak usia dini dengan kecerdasan anak. Terus pengembangan bernyanyi pada implementasi nilai karakter anak. Nah, nanti minggu depannya lagi yang akan datang akan kita bahas materi yang ini oleh pemakala, dan insyaallah akan tambahan dari Ibu. Mungkin sampai di sini perkuliahan atau materi dari Ibu. Segala khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.